Babak 97. Mengevaluasi kembali tingkat bahaya. Pertempuran antara Ren Xiaosu dan eksperimen masih akan menarik orang-orang dari konsorsium King. Lagi pula, akan ada suara berisik dalam pertempuran sengit. Meskipun pasukan tempur konsorsium King telah kehilangan jejak posisi Ren Xiaosu, mereka tetap mengikuti pencarian mereka selama ini di hutan. Ketika seseorang mendengar suara pertempuran, hal pertama yang mereka lakukan adalah mengirim perintah melalui saluran komunikasi untuk dikumpulkan semua orang. Seperti ironsen hitam yang tertarik pada magnet, pasukan tempur konsorsium King yang dipimpin Su Men dengan cepat bergerak menuju titik insiden. Tapi mereka kecewa target sudah hilang pada saat mereka tiba di tempat pertempuran. Apalagi salah mengira Su Xianchu sebagai Ren Xiaosu di awal. Mereka bahkan kehilangan jejak Su Xianchu sekarang. Ini membuat Su Men merasa sangat tertekan. Sudah beberapa tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya Su Men menemui banyak hal tak terduga saat menjalankan misinya. Su Men maju ke depan dengan susah payah di dalam hutan. Mereka menginjak daun dan ranting yang membusuk, membuat banyak suara. Su Men menarik kacamata pelindungnya dan melihat sekeliling, lalu tiba-tiba tersentak. Dia melihat mayat-mayat beberapa eksperimen di depan yang telah dipotong-potong oleh benda tajam. Darah kuning pucat eksperimen ini berlumuran di tanah sebenarnya tidak jelas, tetapi tubuh yang patah mengejutkan banyak orang. Su Men berkata, kumpulkan bagian-bagian tubuh dan kumpulkan mereka untuk melihat berapa banyak eksperimen yang bertarung dalam pertempuran. Berdasarkan dugaan Su Men, Su Xianchu pasti menemui eksperimen ini segera setelah mundur. Setelah itu, pertempuran terjadi. Pada saat ini, pasukan telah mengambil potongan mayat eksperimen dan menyatukannya. 4 eksperimen. Seseorang berkata, salah satu lengan eksperimen tidak dapat ditemukan, tetapi itu seharusnya ada di sekitar sini di suatu tempat. Hanya ada satu set shoeprint di sini. Eksperimen itu telanjang. Jadi kami menduga jumlah manusia yang berpartisipasi dalam pertempuran haruslah hanya Su Xianchu. Seseorang menganalisis. Su Men mengangguk. Dia berbicara di saluran koms terbuka. Bos, kita mungkin harus mengevaluasi kembali kekuatan Su Xianchu. Dia membunuh 4 eksperimen sendirian. Su Men memandang tanah pada sehelai daun dan melanjutkan. Tapi Su Xianchu juga terluka. Ada jejak darahnya di sini. Petik 2. King Zhen berdiri di luar fokus sorotan. Tempat itu cerah seperti siang hari. Dan dia berpikir untuk waktu yang lama sebelum berkata, mampu mengambil 4 eksperimen dan membunuh mereka semua benar-benar sangat mengejutkan. Tingkatkan peringkat bahaya Su Xianchu ke B. Ingatlah untuk membawa kembali sampel darah Su Xianchu untuk memasukkannya ke dalam catatan. Petik 2. Roger. Su Men mengatur agar orang-orang di sekitarnya mengambil sampel darah untuk diamankan dari daun di tanah. Di era ini, DNA yang terkandung dalam darah sangat vital. King Zhen telah melipat tangannya di belakang punggungnya. Dia berdiri di tempat dan bertanya-tanya. Su Xianchu dan Yang Xiaojin telah muncul. Luo Xinyu juga menyatakan dirinya sebagai bagian dari sindikat saboteurs. Tapi bagaimana dengan Ren Xiaosu? Adakah yang pernah melihat Ren Xiaosu? Petik 2. Mereka tidak tahu Ren Xiaosu berhasil menjadikan Su Xianchu kambing hitam. Makhluk supernatural yang mereka kenal sebagai ancaman kelas B sebenarnya adalah Ren Xiaosu. Apa konsep menjadi ancaman kelas B? Semua makhluk gaib yang telah ditandai sebagai ancaman kelas B dianggap orang yang sangat berbahaya. Su Men menjawab di saluran koms. Kami tidak melihat Ren Xiaosu. Mungkin saja dia bahkan tidak masuk ke perimeter yang kami atur. Petik 2. Itu mungkin saja. King Zhen mengangguk. Jika mereka kembali ke penilaian awal mereka tentang target, Ren Xiaosu hanya akan menjadi ancaman kelas F yang tidak penting. Dalam hal ini, itu akan sangat normal bahwa ia memilih untuk mundur setelah menemukan batas yang didirikan oleh konsorsium King. Liu Bu juga menyebutkan bahwa Ren Xiaosu selalu bersikeras menghindari konsorsium King. King Zhen tersenyum. Kalau saja mereka menangkap Ren Xiaosu, itu akan sangat bagus. Dia mungkin telah menjadi chip tawar-menawar yang bisa mereka gunakan melawan Zhang Jinglin di masa depan. Itu adalah fakta yang terkenal di seluruh perbatasan utara bahwa Zhang Jinglin sangat mementingkan persahabatan. Tapi itu bukan masalah besar meskipun mereka belum menangkapnya. Baik itu Benteng 112 atau Benteng 113.
Keduanya dikendalikan oleh Konsorsium King. Begitu Ren Xiaosu kembali, Konsorsium King mereka masih bisa mendapatkannya kapan saja. Su Men memandang ke depan di hutan. Jejak kaki Ren Xiaosu menunjukkan bahwa dia sedang menuju lurus ke arah gunung berapi. Tampaknya dia sudah melarikan diri ke utara. Dia tidak terus mengejar. Dari tampilan noda darah di lokasi pertempuran, Su Xianchu pasti tidak terluka parah. Bahkan jika mereka terus mengejarnya, itu akan terlambat. Namun, Su Men agak kaget dengan ini. Pada hari ketika begitu banyak dari pasukan hanya mengambil satu eksperimental, 3 prajurit mereka tewas sementara 13 lainnya terluka. Tapi sekarang, ada seseorang yang bisa membunuh 4 eksperimen sendirian. Selain itu, luka pada eksperimen ini semuanya sangat mirip. Mereka telah mengujinya sebelumnya dan menemukan bahwa bahkan pisau tempur yang sangat tajam harus dipegang dengan kekuatan besar untuk merobek kulit eksperimen. Rahasia, Su Xianchu, ini berlari jauh lebih dalam daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Su Men sudah memutuskan untuk meminta pertanggungjawaban atas manajemen atas pasukan swasta Stronghold 113 untuk masalah ini. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa ada makhluk gaib yang menakutkan di jajaran mereka sendiri? Pada saat ini, Su Xianchu masih dalam kegelapan tentang konsekuensi yang akan dia hadapi. Tidak seperti Ren Xiaosu dan Yang Xiaojin, dia sebenarnya adalah orang yang tidak masuk ke dalam perimeter operasi Konsorsium King. Su Xianchu ingin mengetahui tentang apa yang terjadi di Pegunungan Jing. Tetapi setelah tidak berhasil masuk ke dalam perimeter di awal, dia berpikir tentang bagaimana dia mungkin tidak bisa keluar begitu dia masuk. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk hanya berkeliling perimeter dan menuju Stronghold 112. Dia meminta klon bayangannya membawanya sepanjang jalan saat dia bergegas ke tujuannya. Pada saat Ren Xiaosu mengambil emas, Su Xianchu sudah berkeliling kota dan tiba di belakang Konsorsium King. Jadi Su Xianchu tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di kota. Dia juga tidak tahu dia telah dimasukkan dalam daftar ancaman Konsorsium King, juga tidak terlalu tinggi. Jika dia tahu tentang ini, dia mungkin akan kembali untuk melawan Ren Xiaosu sampai mati. Su Xianchu, yang sedang dibawa oleh klon bayangannya, memiliki perasaan picik bahwa ada sesuatu yang salah, tapi dia tidak tahu apa itu. Ayo mundur, Su Men berkata. Atur garis pertahanan. Sudah hampir waktunya bagi eksperimen untuk mulai aktif. Kami masih tidak tahu di mana tempat persembunyian mereka. Petik 2. Su Men tampaknya mengerti bahwa bahkan dengan keempat eksperimen ini mati, itu tidak menandakan itu adalah akhir dari mereka. Jumlah eksperimen jauh lebih banyak daripada yang dapat dibayangkan siapapun. Tetapi tepat pada saat ini, Su Men tiba-tiba mendengar suara langkah kaki cepat dari beberapa ratus meter di depan. Itu terdengar seperti seseorang berlari terburu-buru. Dia menjentikkan sorot senter taktisnya ke atas dan terkejut melihat Ren Xiaosu dibonceng di klon bayangannya dan melarikan diri. Su Xianchu tertegun. Ada apa dengan ini? Mengapa, Su Xianchu, ini berlari kembali ke sini? Bukankah dia sudah melarikan diri? Ketika Ren Xiaosu melihat Su Men dan para prajurit dari jauh, ia mulai menyimpang dari jalan aslinya. Dia berniat untuk berkeliling di sisi kiri peleton untuk memotong tentara Konsorsium King. Tapi Su Men tidak ragu. Dia segera menarik pegangan pengisian pistolnya kembali dan bersiap untuk menembak. Tetapi ketika Ren Xiaosu mendengar suara senjata dikokang, dia langsung berkata, "Kenapa kamu menembaki saya? Lihat apa yang ada di belakangku." Petik 2. Su Men dengan curiga melihat apa yang ada di belakang Ren Xiaosu. Dia melihat bayangan gelap bergerak di hutan ketika dia mendengar disonansi keras rantai diseret. Su Men segera tahu bahwa ini buruk. Apakah kamu pergi dan menyodok sarang eksperimen? Bab 98. Kegiatan rekreasi eksperimen. Eksperimen yang tak terhitung jumlahnya bergegas melintasi bayang-bayang di hutan seperti sekelompok besar laba-laba. Menghadapi pemandangan ini, bahkan seorang prajurit yang sangat berpengalaman seperti Su Men memucat. Untuk seseorang seperti Su Men yang dapat memahami situasi ini, dia segera tahu bahwa Su Xianchu secara tidak sengaja berjalan ke tempat persembunyian eksperimen saat ini. Itu sebabnya dia menarik mereka semua.
Mereka yang tidak mau berpikir bahwa Ren Xiaosu telah meminta bantuan dan kembali untuk membalas dendam. Tetapi karena ini, Su Men dapat mengkonfirmasi identitas Su Xianchu lebih jauh. Setelah semua, seperti yang dikatakan Liu Bu, Su Xianchu pernah menggunakan klon bayangannya untuk membawa dirinya saat mereka berjalan. Itu mudah dan santai. Jujur berbicara, Ren Xiaosu sendiri juga tidak menyangka bahwa Liu Bu akhirnya akan membantunya menyembunyikan identitasnya dan bahkan akhirnya tanpa pamrih membayar harga dengan hidupnya. Eksperimen itu mengejar Ren Xiaosu dengan hiruk-pikuk. Air liur mereka terbang kemana-mana saat mereka berlari melintasi tanah. Ketika Su Men melihat ini, hal pertama yang dia lakukan adalah memanggil saluran komunikasi. Perhatian, semua orang di sekitar kota, membuat garis pertahanan. Ada banyak pasukan konsorsium King di hutan, dengan beberapa ratus di antaranya. Tapi sepertinya ada lebih banyak eksperimen daripada mereka. Tetapi pada saat ini, Su Men telah memberitahu orang-orang di kota untuk membuat garis pertahanan alih-alih mengeluarkan perintah bagi mereka yang ada di sini untuk mengungsi. Su Men berkata di saluran comms, semua unit di tempat, tetap di posisi yang ditugaskan sesuai perintah peleton Anda untuk bertahan dan menembak. Kami harus mengulur waktu bagi mereka yang masih di daerah perkotaan. Petik 2. Ketika Ren Xiaosu berlari seperti orang gila, dia menyaksikan pasukan konsorsium King berhenti di jalurnya dan berlutut untuk mengambil posisi menembak. Tanpa benteng pertahanan lain, mereka mulai menggunakan tubuh mereka sendiri sebagai perisai. Kecepatan Ren Xiaosu sementara klon bayangannya memboncengnya jauh lebih cepat daripada yang bisa dilakukan para eksperimen. Dengan demikian, ia dapat berhasil membelokkan lintasan awalnya ketika pasukan konsorsium King melepaskan tembakan dan menghindari terjebak dalam barisan tembakan mereka. Namun, Ren Xiaosu merasa agak terkejut. Jadi ini perbedaan antara pasukan tempur organisasi dan tentara dari tentara swasta. Pasukan tempur organisasi sebenarnya akan mengorbankan hidup dan keselamatan mereka sendiri untuk mendapatkan lebih banyak waktu untuk saudara-saudara mereka dalam senjata. Ada apa dengan pemuda yang mengenakan setelan itu sehingga dia bisa memimpin pasukan seperti itu? Pada kenyataannya, Ren Xiaosu terlalu memikirkan pasukan tempur organisasi. Atau lebih tepatnya, para prajurit di bawah komando King Zhen telah memberi kesan palsu kepada Ren Xiaosu bahwa tentara yang tergabung dalam organisasi sangat bersatu dan menakutkan. Yang benar adalah, para prajurit yang bertugas di bawah King Zhen ini sebenarnya juga dianggap yang terbaik dari yang terbaik di dalam semua militer organisasi. Su Men adalah pejuang yang sangat berorientasi pada pertempuran, tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak takut mati. Salah satu kualitas terpenting dalam pertempuran adalah pemahaman tentang situasi keseluruhan sehingga keputusan yang tepat dapat dibuat. Dia mengerti ini, jika dia tinggal untuk mengulur waktu bagi mereka yang ada di kota, kemungkinan besar dia akan mati. Tetapi jika dia mundur, rekan-rekannya di kota tidak akan punya cukup waktu untuk mempersiapkan situasi dan bahkan lebih banyak orang akan mati sebagai akibatnya. King Zhen telah memerintahkan pasukan untuk membentengi pertahanan, seperti membangun bunker sederhana dan selungkup yang semuanya diperlukan. Tetapi Su Men tahu benar bahwa mereka telah salah memperkirakan jumlah eksperimen di sini di pegunungan Jing. Menurut informasi mereka, seharusnya hanya ada sekitar 100 eksperimen di sini. Catatan laboratorium penelitian perusahaan Pyro hanya menunjukkan 87 spesimen hidup saat itu. Mungkinkah perusahaan Pyro sengaja membocorkan informasi palsu ini untuk memikat konsorsium King ke dalam jebakan setelah mereka tidak dapat maju untuk memulai kembali laboratorium penelitian ini? Yang penting, King Zhen telah membunuh banyak orang dari perusahaan Pyro selama 2 tahun terakhir. Tentu saja, King Zhen juga tidak bodoh. Dia telah membawa beberapa kali lebih banyak orang ke sini daripada yang direncanakan. King Zhen tidak akan mati di tempat seperti itu. Apa yang dikhawatirkan Su Men bukanlah keselamatan King Zhen, tetapi kerugian besar yang diderita oleh Brigade Tempur Stronghold 112. Saat ini, saluran komunikasi terbuka Su Men tayang langsung. Dengan demikian, dia bisa mendengar suara tenang King Zhen berbicara di helmnya. Pergi dan selamatkan mereka, lalu perlahan mundur ke tepi kota. Saya siap untuk ini. Petik 2. Su Men menghela nafas lega.
Dia berkata di saluran komunikasi taktis. Tunggu sebentar. Bala bantuan akan segera datang. Petik 2. Jika mereka bisa bertahan cukup lama, mereka tidak akan mati. Atau setidaknya, kebanyakan dari mereka tidak mau. Jika itu adalah kesempatan besar lain dari organisasi, tanggapan pertama mereka mungkin akan meninggalkan kekuatan tempur sendirian di sini. Ren Xiaosu mengambil keuntungan dari kekacauan untuk memotong batas pertahanan pasukan konsorsium Qing, dan klon bayangannya membuat lari gila ke selatan. Ren Xiaosu awalnya berpikir bahwa akan lebih aman baginya untuk pergi ke utara. Tetapi siapa yang bisa menebak bahwa itu akan lebih berbahaya?